Salam metal teman-teman. Senin pagi kemarin kita dikejutkan oleh berita mundurnya Peri Warjio sebagai Gubernur BI. Rumor yang beredar, beliau dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Ini tentu tidak terlepas, banyak yang menduga, tidak terlepas figur Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Dan kita tahu semua di kalangan ekonom bahwa BI terus-menerus mendapat tekanan sejak Purbaya menjadi Menteri Keuangan. Itu kita lihat bagaimana BI membeli SBN dan mengeluarkan SRBI. Ya, itu tidak terlepas dari figur Purbaya yang ingin melakukan apa yang namanya deficit financing. Dengan kata lain, BI harus menjadi alat pemerintah. Ini sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Nah yang kedua, banyak juga yang mengatakan bahwa ini pun tidak terlepas dari figur Purbaya yang ingin merebut posisi Gubernur BI dari Peri Warjio. Ya. Pada rapat Dewan Gubernur yang lalu yang mempertahankan BI rate di 5,75%, kabarnya terjadi dispute, terjadi perselisihan antara Peri Warjio dan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Ya, kabarnya Purbaya tidak setuju Peri Warjio mempertahankan BI rate di 5,75%. Yang menjadi pertanyaan, apakah keputusan BI, keputusan Peri Warjio mempertahankan BI rate itu di 5,75% tepat atau tidak? Ini dari kaca moneter, ya, bukan dari kacamata BI sebagai independent central bank, ya. Dari kacamata moneter, saya kira tepat apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Pak Peri Warjio, yaitu mempertahankan BI rate di 5,75%. Sebab apa? Kalau BI rate dinaikkan ke 6% demi membela rupiah, itu salah. Karena ongkosnya adalah ongkos ekonomi. Ketika kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja, menaikkan suku bunga, itu sama juga dengan bunuh diri. Ya, jadi memang tepat BI rate dipertahankan di 5,75%. Menurunkannya pun saya rasa tidak tepat, juga salah. Sebab kalau BI rate diturunkan, itu akan menambah tekanan terhadap rupiah menghadapi dolar. Jadi memang keputusan yang tepat adalah mempertahankan BI rate di 5,75%. Ya teman-teman ya. Tapi terlepas daripada dispute itu, kalau memang rumor itu benar adanya, ya, BI ini memang sudah lama dirongrong oleh pemerintah. Dan dalam kasus ini adalah oleh Purbaya. Kita lihat bagaimana tadi saya katakannya, atau sebelumnya saya katakan bahwa BI aktif sekali membeli SBN dengan jalan menjual SRBI, ya. Nah ini pasti akibat daripada keinginan Purbaya melakukan apa yang namanya deficit financing, teman-teman ya. Jadi di sini sangat-sangat kacau sekali kalau memang benar itu ulah Purbaya. Purbaya ini sangat kacau sekali otaknya ya. BI pertama harus tetap independen. Yang kedua, ya, keputusan BI kemarin mempertahankan BI rate di 5,75% itu memang sudah tepat dari kaca moneter. Nah, figur Purbaya ini pun dipantau setiap hari oleh para ekonom di pasar modal. Ya, terdeteksi bahwa Purbaya memang sangat berambisi sekali, ya, merebut posisi Gubernur BI dari Peri Warjio bahkan sebelum dia diangkat menjadi Menteri Keuangan. Teman-teman ya. Nah, cuman masalahnya ya, ketika Sri Mulyani tiba-tiba mengundurkan diri, dia sangat pandai. Dia cepat-cepat melakukan lobby kiri, lobby kanan untuk menduduki posisi Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapakah nanti yang akan menjadi Gubernur BI? Lagi-lagi semua ekonom, teman-teman saya merasa yakin ini pasti Purbaya. Kalau sampai Purbaya menjadi Menteri Keuangan, saya khawatir ekonomi kita akan ambruk loh teman-teman ya. Karena apa? Karena di dalam otaknya BI adalah bagian daripada pemerintah. BI menjadi alat pemerintah, itu sangat berbahaya.
Ya, karena apa? Kalau BI seenak-enaknya mencetak uang untuk mendanai defisit APBN kita, ini asli cilaka buntut kuda. Dan saya berani katakan dolar akan lari ke atas 30.000 teman-teman ya. Ini yang tidak disukai oleh investor manapun. Dan kaburnya kapital dari Indonesia pun sampai muncul berita sell Indonesia itu tidak terlepas dari figur Purbaya sebagai Menteri Keuangan ya. Oleh karena itu rupiah terus tertekan walaupun BI telah melakukan intervensi yang sangat luar biasa setiap hari hingga menguras cadangan devisa kita, yaitu tidak terlepas dari figur Purbaya ya. Dan juga kemarin kita lihat bagaimana ya survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani itu menyatakan kepuasan publik terhadap kondisi ekonomi kita drop, jatuh dari 40% ke 15,7% ya. Juga kepuasan publik terhadap kinerja presiden jatuh dari 81,2% ke 51,1%. Ini tidak terlepas dari figur Purbaya ya. Dan kalau beliau ingin menjadi gubernur BI menggantikan Peri Warjio, kita harus menolaknya teman-teman ya. Dan Pak Presiden harus sadar bahwa menjadi gubernur BI itu ambisi pribadi Purbaya, bukan demi bangsa dan negara. Saya berani menyatakan itu dengan bold ya. Kinerjanya saja kita lihat. Selama menjadi Menteri Keuangan, apa yang terjadi dengan ekonomi kita? PMI kita turun dari 50 ke 46,9 kemarin ya. Indeks kepercayaan kita turun ya dari 126 di awal tahun ini ya, itu turun ke 117 ya. Lantas trade balance kita yang selama 72 bulan berturut-turut itu surplus menjadi defisit di bulan Juni kemarin sebesar 1,61 miliar US dollar. Ini akibat ulah Purbaya yang sangat boros menggunakan APBN sehingga kita mengalami trade deficit teman-teman ya. Jadi ya saya rasa kita harus menolak Purbaya ya mempromosikan dirinya apalagi melobi presiden untuk merebut posisi Peri Warjio menjadi gubernur BI. Sebab apa? Sebab sepengetahuan saya Purbaya tidak paham ekonomi moneter. Bahkan ekonomi 101 pun buat saya a big question mark ya. Jadi beliau tidak pantas menjadi gubernur BI karena apa? Nah, akibatnya kita tahu kalau sampai orang yang tidak pantas menempati posisi itu ya dolar bisa kabur ke atas 30.000 dan ekonomi kita bakal kolaps teman-teman ya. Oleh karena itu kita sama-sama menyuarakan suara kita bahwa Purbaya bukanlah orang yang tepat. Siapakah yang tepat? Banyak yang tepat ya. Saya tidak perlu menyebut namanya, terutama orang dalam yang mempunyai academic background yang memadai dan mempunyai pengalaman ya di dalam mengelola moneter. Itu banyak sekali ya. Dan bahkan saya menyarankan agar Purbaya juga diganti oleh orang lain sebagai Menteri Keuangan. Sebab semua kebijakan-kebijakannya menurut saya tidak masuk akal ya. Contohnya misalnya ya menurunkan aparatur negara seperti Babinsa, TNI, Polri ya untuk masuk ke desa-desa, ke SPBU untuk mengejar-ngejar pajak. Ini tidak terlepas dari figur Purbaya dan ini sangat berbahaya loh ya. Pada saat daya beli masyarakat lagi turun dan dikejar-kejar pajak ya, itu polisi yang sangat luar biasa buruknya. Kenapa? Justru seharusnya menurunkan pajak, bukan merebut pajak dari warga negara. Ini akan mengeluarkan akan menyebabkan turunnya spending masyarakat. Dan belum tentu pemerintah pandai ya membelanjakan uang negara yang diambil dari uang kita ya melalui pajak ya. Semua belanja negara yang dilakukan selama Purbaya menjadi menteri itu belanja yang abal-abal ya teman-teman. Misalnya MBG, misalnya KDMP, itu semua belanja abal-abal, belanja yang tidak berkualitas ya teman-teman ya. Jadi kita harus menolak kalau Purbaya menjadi gubernur BI karena apa? Hidup 285 juta manusia will be at stake. Ya, ingat loh, ya kalau dolar sampai lari ke 30.000 karena Purbaya menjadi gubernur BI, ini luar biasa dampaknya terhadap ekonomi kita.
Jadi itu pesan saya kepada teman-teman, kita tolak Purbaya menjadi gubernur BI menggantikan Peri Warjio, sebab wacananya memang ke sana. Dan memang Purbaya ini jago sekali melobi presiden kita, ya. Padahal beliau tidak mempunyai kapasitas apa-apa. Saya tahu Purbaya sejak tahun 2000. Kita sama-sama di Dana Reksa Research Institute, ya. Ada info yang perlu saya sampaikan mengenai workshop saya yang kembali akan saya adakan pada tanggal 1 dan 2 Agustus yang akan datang di Hotel A1 di Jalan Wahid Hasim, ya teman-teman. 2 hari full, ya, Sabtu dan Minggu dari 8.30 pagi sampai 17.30 sore. Sifatnya praktis, Anda harus membawa laptop, ya, karena kita bekerja dengan Excel dan real data, ya. Real data artinya kita bongkar laporan keuangan semua emiten, atau tidak semua emiten yang perlu kita pantau, misalnya blue chips, ya, untuk menemukan nilai wajarnya itu berapa, ya. Praktis sama sekali, saya berikan dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana sehingga dapat dipahami oleh teman-teman. Selesai web workshop, bagi mereka peserta akan diberikan e-sertifikat bahwa peserta telah mengikuti dengan baik workshop saya. Demikian podcast saya hari ini teman-teman, ya, sampai jumpa di podcast yang akan datang. Ciao, salam metal.